Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore sore Medan. Medan. Jumpa lagi bersama kita di segmen Selamat Sore Medan setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Di sini kita akan memberitahukan 3 berita yang paling hits hari ini, yang paling banyak dibaca, yang paling trending topik lah di Tribun Medan. Benar. Apa aja berita yang 3 itu? Kita mulai dari yang pertama. Iya. Yang pertama tentang seorang pria bernama Irwansyah, 31 tahun, warga dusun 15 Semar, Desa Sintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi korban pengeroyokan belasan anggota ormas hingga babak belur. Ya. Irwansyah mengaku dihajar dan diseret ke aspal hingga kepala dan kakinya luka-luka. Dia menyebut kejadian itu terjadi pada hari Rabu 2 Maret lalu di rumahnya. Saat itu pengeroyokan bermula ketika rekannya Putra tiba-tiba dihajar belasan pria yang disebut anggota organisasi kemasyarakatan di Sintes, Bang. Wah. Oh, jadi dia ini sebenarnya menyelamatkan kawannya yang Iya. sebelumnya dikeroyok ya. Karena dia merasa kasihan temannya dihajar, dia pun berusaha melerai agar belasan preman itu berhenti menganiayanya, Bang. Saat berusaha melerai, rupanya dia pun ikut jadi bulan-bulanan preman tersebut. Wah, kayaknya semakin apa aja ya, Bang, Serem preman ya. di... Tapi apa persoalannya, ada nggak diceritakan di situ? Dia dihajar dalam rumahnya sendiri dan disaksikan adik kandung perempuannya. Atas kejadian itu pun Irwansyah bersama adiknya membuat laporan di Polda Sumut. Dia menyebut mengenal para pelaku utama yang menghajar hingga babak belur. Beberapa di antaranya bernama Gea, Dani, Bembeng, dan Ajis. Sementara itu Sari, adik korban, mengaku pria yang datang ke rumahnya hampir mencapai 20 orang. Abangnya dicekik dan dianiaya seperti bukan manusia. Ya. Waduh, Bang. Kayaknya mungkin ini ya, Bang. Kayaknya ada dendam atau mungkin terhadap hutang piutang atau gimana, kita nggak tahu ya, Bang ya. Kita Iya. Apa sebenarnya persoalan di balik pengeroyokan ini? Tapi benar. kita lihat dulu Kita videonya. saksikan videonya. Ngomong gitu, misalnya janganlah dipukulin atau apa gitu. Ya, dia bilang aku nggak tahu apa-apa. Diceritain Bang kedatangannya kemari ngapain Bang? Ingin melaporkan masalah pemukulan saya. Pemukulan Bang? Iya, Kapan kejadian Bang? hari Rabu. Hari Rabu. Bisa diceritain Bang, gimana bisa sampai dipukuli gitu? Ya, saya nggak tahu masalahnya, tiba-tiba mereka menyerang rumah saya, jadi makanya saya melerai, orang tuh mau ribut, saya melerai, tapi malah saya yang dipukuli. Saya diseret-seret sama omongan orang itu kan, Oh Bang diapain aja? Pukuli? dipukulin, diseret, Seret. Masalahnya tahu Bang? nggak tahu permasalahannya. Yang pertama kali dipukuli itu siapa? Ada yang pernah di rumah saya Tinggal sih. di rumah. Oh. Keluarga diangkat lah udah kami. Oh. Jadi ada angkat lah. Iya. Jadi kan nggak mungkin kita biarin orang dipukul dalam rumah. Kan begitu. Ya mungkin karena abang kan nggak mungkin tega. Makanya itu alangin. Tembala abang yang diseret-seret. Ya diteka, ya sampai di jalan diseret sampai jatuh-jatuh ke aspal kan gitu. Jadi dipukulin. Berapa orang yang mukuli Kak? Kalau mukuli banyak, ya, paling sekitar 4-5 gitulah. Cuma ya rame, dalam posisi itu rame gitu. Berapa orang kira-kira? Ya, 15 20 orangan lah ada. Oh, 20 ya. Kejadian itu siang, pagi, malam itu? Sore. sore. Sore ya? Sore. Kenal nggak ya siapa yang mukuli Bang? Kalau sebagian kenal lah. Sebagian kenal. Siapa mereka Bang? Ya, DA, Dani, Bembeng, sama Eridoyo. Ajis. Ormas, Ajis. orang tuh ormas atau apa? Salah satu ormas, OKP, ormas ya. Ormas apa tuh yang abang tahu? Orang Dua dia dua orang PP juga. BP ya. Jadi Bang, ini kita dalam rangka mau melapor. Apa harapan Abang ke depannya pada pihak kepolisian Bang? Ya biar supaya mereka diproses juga ya Bang. Dengan demikian. Dan gitu gimana? Tadi penuturan dari korban dan adiknya yang mengaku dikeroyok di dalam rumah sendiri ya. Saat ini kita sudah terhubung dengan Freddy, wartawan kita di lapangan yang bisa menjelaskan secara lengkap kronologi pengeroyokan ini. Halo Freddy. Halo, selamat sore. Ya halo, selamat sore Bang.
Ya, tampaknya lagi di pinggir laut ya, Iya. Freddy ya. Enak ya di pinggir laut ya bang ya. Hati-hati bang. Freddy, mungkin bisa dijelaskan kronologi lengkapnya kenapa ini korban bisa dikeroyok sampai 20 orang OKP ini? Apa persoalannya? Ya, jadi itu kejadian itu terjadi pada tanggal 2 kemarin itu, di mana emang kawannya itu bang, namanya si Putra itu tiba-tiba didatangi sama anggota OKP itu yang disebut tadi itu dari Pemuda Pancasila ya. Jadi pada saat itu dikeroyok sekitar puluhan orang, datangi puluhan orang, dan pada saat itu si Irwansyah ini mencoba melerai gitu. Namun tiba-tiba dia itu malah ikut dipukuli begitu, dicekik lalu diseret-seret ke aspal. Nah, setelah kejadian itu mereka ini sempat pergi ke kantor polisi, cuman nggak jadi melapor. Baru melapor ke Polda Sumut. Sementara kawannya itu yang namanya Putra itu saat ini sudah melarikan diri. Lagi dicari juga itu kenapa kok dia bisa melarikan diri. Padahal kan dia juga salah satu korban yang dipukul dan dianiaya begitu bang. Oh begitu. Oh, jadi karena Putra ini melarikan diri, kita belum jelas Iya, nih belum jelas, duduk Bang. persoalan ini karena apa gitu ya? Iya, si Putranya ini melarikan diri. Oh begitu. Jadi bang pada saat terjadinya pengeroyokan itu ada nggak saksi mata yang lihat? Terus ada nggak yang mau mencoba membantu korban tersebut bang? Jadi itu yang melihat itu ini ada adik kandungnya itu yang di rumah yang pada saat itu sama anaknya itu menyaksikan korban ini dianiaya. Jadi 2 korban itu dianiaya dan warga itu tidak mengetahui karena memang rumah mereka itu sedikit jauh gitu. Jadi tidak ada warga yang mengetahui, tapi hanya adiknya itulah dan si Putra yang mengetahui, dan mereka juga sampai sekarang ini belum tahu pasti kenapa sebenarnya, ada masalah apa si Putra itu sampai dipukuli, dihajar sama anggota ormas itu, karena dia sampai sekarang melarikan diri gitu Pak. Tadi korban sempat menyebutkan beberapa orang yang dia kenal. Berarti pelakunya ini bukan orang jauh dari situ ya, dari rumah korban ya? Iya bang, di antaranya itu adalah petinggi ketua-ketua ormas yang ada di desa Sintis gitu. Ketua OKP yang ada di desa Sintis itu bang. Kalau si Putra ini apakah dia tergabung juga di ormas atau ormas yang lain? Menurut informasi tadi itu si Putra ini memang tergabung ke ormas lain, itu ormas sebelah ya, loreng biru, hitam biru. Oh begitu. Menurut informasi begitu loh. Bang, jadi apakah korban yang melapor ini ada yang luka jahit atau gimana bang? Setelah Iya, jadi kalau luka jahit itu nggak ada, cuman di jidatnya itu tadi benjol dan luka-luka, dan kakinya itu koyak gitu, tapi nggak sampai dijahit karena memang kemarin tuh katanya diseret-seret ke aspal gitu, dicekik sambil digeret ke aspal gitu. Jadi lukanya itu di jidat dan di kaki, sementara di badannya itu cuman ya memar biru-biru karena dipukul begitu Kak. Saat ini apa sudah ada keterangan dari polisi, Freddy? Iya, polisi menyebut sudah menerima laporannya dan akan menindaklanjutinya nanti. Begitu, Bang. Oh begitu. Oke, Freddy, terima kasih Terima kasih, informasinya. Bang Freddy. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat Terima sore. kasih, Bang. Terima kasih. Kayaknya belum jelas ya bang, karena si Putra itu kabur dia. Iya. Dan memang seperti persoalan klasik ya, perselisihan antara dua ormas. Tapi korban ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba menjadi Iya, bulan-bulanan. dia cuma niat membantu karena kasihan Melerai ya bang, ya. melerai ya. Akhirnya dia yang dihajar, waduh. Dan sekarang dia yang kabur bang, kayaknya aneh ya. Ya semoga si Putra Dia ini cepet ketemu terus ketemu bisa biar selesai ya bang iya, masalahnya selesai ya. masalahnya. Oke, Oke, Bang. kita masuk berita kedua. Ini berita yang agak miris juga nih, Iya, Bang. menimpa anggota koperasi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wah. yang merasa uangnya tidak bisa dicairkan. Kenapa tuh bang nggak bisa dicairkan bang? Nah, jadi puluhan pensiunan dan juga pegawai negeri sipil yang masih aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengaku dana yang sudah mereka simpan di koperasi tidak bisa dicairkan. Nah, sebenarnya persoalannya dari Mei kemarin, Mei tahun 2021, Iya. saat mereka mau mencairkan itu nggak bisa.
ternyata ditelisik-telisik diduga ada permainan oleh bendahara koperasi tersebut, diduga ya. Heeh. Mereka menyebut namanya bahwasannya si Risma. bukan, Bukan. Marga Sitinja Mm-mm. diduga menggelapkan uang tersebut, Oh iya. Heeh. sehingga mereka sempat melaporkan ke Polda. Namun sampai saat ini Polda masih melakukan penyelidikan terhadap ini. Mereka juga sempat melapor ke Gubernur Sumut terkait persoalan ini, tapi juga belum ada titik terangnya. Uangnya kayak cukup banyak ya Bang ya yang di Kalau untuk yang satu korban si Risma ini aja sampai mencapai 4 miliar. 4 dia udah. miliar ya. Kenapa dia mau menaruhkan uangnya 4 miliar? Karena seperti investasi. Dia bilang dia akan seluruh anggota koperasi akan mendapat 1% dari uang yang didapat. Oh, jadi macam berbunga gitu ya Bang ya. Iya, ya seperti kita di koperasi pada umumnya. Oh, begitu. Kita sebagai investor kan menanamkan modal, kemudian dapat dari usaha-usaha yang ada di koperasi itu. Dan ini kayaknya orangnya banyak ya Bang ya yang di situ ya, karena ini mencapai bisa 27 miliar. 27 miliar ya. Iya, bahkan ada anggotanya yang sampai stroke katanya. Karena stres mungkin ya Bang. Stres, memikirkan uangnya nggak bisa keluar. Ya iyalah Bang, aku aja yang cuma berapa ratus ribu stres ya kan, apalagi miliaran Bang. Iya. Aduh. Nah, bisa yang kita lucunya tengoknya. persoalan ini seperti nggak ini ya, nggak diselesaikan, sudah berlarut-larut tapi belum ada jalan keluarnya. Oh begitu. Maka dari itu mereka tadi sempat ribut Mm-mm. dan protes supaya uangnya ini bisa dikembalikan. Oh, bendahara koperasi ini Pahala Sitinja Ya, namanya Pahala ya Bang. Sitinja namanya. Heeh. Waduh, kayaknya ngeri kali dengan uang. Mungkin kalut kali dia Bang, karena uang itu banyak kan. Ya seperti biasa lah, godaan uang itu kan Iya. ngeri. Atau Apalagi mungkin dia gini Bang, dimasukkannya ke bank uang itu, terus dia mau ngambil bunganya dulu Bang. ya bisa jadi kan, karena bisa uangnya jadi juga cukup banyak kan, terpakai. Bang? Iya, Iya. 27 miliar. Iya benar. Dan mereka ini berharap supaya uangnya bisa kembali. Iyalah pasti. Kalau gitu kita lihat langsung aja, kita lihat videonya. Iya. Pendidikan yang lagi tutup akibat mengelabui anggota PNS pensiunan. Yang jelas itu bendahara, koperasi, pegawai negeri yang di sini si Pahala, si Sitinja adalah di situ yang bersalah. Tapi belum nyambung cerita kami ini, belum ada tindakan apa gitu ya. Terus karena kami alot, kami tindakan begitu, melapor juga kami ke Poldasu. Ke Poldasu kita sejak kapan? September. Sejak September. Ya, resmi kami ke sana melaporkan itu 31 orang. Dah. Saya sendiri pertama 22 November, aku yang pertama dengan Pak Haryanja, selesailah itu sampai awal Februari itu selesai, awal Februari yang 31 orang namanya Poldasu se-Sumatera Utara, banyak masalah bukan kami aja itu udah siap. Sekarang giliran pengurus lah yang diperiksa gitu. Termasuklah sekarang penasehat Ibu Latifah dan Ibu Nilam hari ini diperiksa di Krimum Poldasu. Jadi yang kami tuntut sekarang Bu Hani, tolong diviralkan pun, jadi kami siap bagaimana solusi kami, uang modal kami kembali, nggak perlu jasa. Masing-masing kami sependeritaan ini semua, cuman berbeda banyaknya. Ada yang 300, ada yang 700, ada yang 1M, saya 4M, itu untuk sama keluarga-keluarga aku gitu ya. Nah, jadi itulah yang kami tuntut, kemana ini? Supaya ada titik terangnya. Di Poldasu kami juga paham, Poldasu kan se-Sumatera Utara, banyak masalah. Entah apapun, belum tahu kami, belum ada titik terang. Melapor kami ke gubernur, belum ada jawaban, respon apapun, belum. Jadi sekarang yang kami tuntut, kami lapor pun ke Tribun, tolong Hani viralkan gimana. Mudah-mudahan ada solusi terbaik gimana kami pegawai negeri ya, kami pensiunan sangat terbatas uang kami hemat-hemat bawa buntut segala macam supaya ada terkumpul uang kami supaya kami lebih enak di pensiun kami cuma 3 juta gitu ya.
tapi maksud kami enak dengan cucu semua. Ternyata yang dimasukkan itu taspen kami pun kami masukkan semua. Jadi tolong siapa yang bisa bersimpati kepada kami supaya ada solusinya, ada menolong kami, dan kami itu adalah uang kami sendiri. Kadang ada jual warisan dari mertua, masukkan lah. Yakin. Datang si bendahara si tinjak kurang ajarin, masukkan 8. Kan Nah, itu dia, Bang. Ya, miris sekali ya pengakuan mereka itu. Mereka menghemat setiap harinya, Iya, benar. bawa bontot Heeh. demi untuk mengumpulkan uang, tapi uangnya dipakai sama orang. Iya. Terus mereka juga ada sampai jual warisan tadi ya, Bang, Iya. untuk bisa menabung ke situ. Aduh, emang ibu ini kasihan juga ya, Bang. Iya, Bang, kita bisa udah langsung terhubung ke Kak Hani ya, Bang. Iya, untuk lebih jelasnya kita Kita tanya. tanyakan ke Kak Hani. Halo Hani. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bang Azli dan Pak Tari. Ya Hani. Halo Kak Hani, bisa diinformasikan Kak tentang yang apa ini ya? Dugaan Kak, itu penggelapan dugaan dana penggelapan. koperasi Heeh. ini Hani. Iya baik. Jadi tadi siang puluhan anggota koperasi Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang merupakan pensiunan di distrik Sumut, dan sebagian lagi ada yang merupakan PNS yang masih aktif. Jadi mereka mempertanyakan uang mereka yang sudah disimpan di koperasi yang jumlahnya bervariasi, ada yang ratusan juta bahkan sampai ada yang miliaran. Dan peristiwa ini sebenarnya terjadi sejak sekitar Mei 2021, di mana seharusnya biasanya mereka itu setiap bulan mendapatkan uang jasa dari koperasi ini, yang jumlahnya itu 1% dari simpanan mereka yang disimpan di dalam koperasi Rupi Indonesia atau Kopri Dinas Pendidikan Sumut. Tapi sejak Mei tidak ada lagi pengiriman uang jasa tersebut. Jadi mereka mempertanyakan kemana uang ini. Sementara pihak pengurus koperasi tidak memberikan penjelasan sama sekali, dan penjelasan itu sangat tidak bisa diterima, sehingga mereka juga sudah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, terus juga sudah melakukan mengadukan kasus ini ke DPRD Sumut dan juga mengirimkan surat ke inspektorat, hingga akhirnya karena belum ada titik terang, mereka juga melakukan membuat laporan ke Polda Sumatera Utara. Itu totalnya ada 31 orang yang membuat laporan. Jadi salah satunya seperti yang dialami Risma Simanjuntak, dia menabung sampai 4 miliar. Jadi uangnya ini termasuk juga uang pensiunan suaminya, terus juga uang taspen, dan beberapa juga uang dari anggota keluarganya untuk ditabungkan di koperasi tersebut. Jadi sebenarnya yang menarik juga dari pengakuan puluhan anggota koperasi ini, Bang Tari dan Kak Tari, mereka itu seperti dibujuk begitu oleh bendahara yang bernama Pahala Sitinjak. Jadi misalnya ada salah satu anggota koperasi yang tadi bernama Mirna, juga dia dibujuk untuk mengambil gajinya atau pinjaman bank, menggadaikan SK-nya ke bank sehingga bisa diambil itu sebanyak 260 juta untuk disimpan di koperasi. Dan itu dia percaya karena si Bapak Pahala Sitinjak ini merupakan mantan murid dia di SMA Negeri 14 Medan. Jadi setelah diambil 260 juta itu cash dari bank, dan Bu Mirna ini juga mengaku pada saat itu takut untuk membawa uang sebanyak itu cash. Jadi di teleponnya Pak Pahala ini, dan Pahala Sitinjak inilah yang menjemput dari bank ke koperasi. Tapi sampai saat ini uangnya tersebut juga tidak bisa dicairkan. Sementara uang pensiunan dia yang seharusnya diterima 1 bulan 3 juta itu, sekarang dia hanya menerima per bulan 800.000. Gitu. Jadi sampai saat ini mereka juga masih mengharapkan uang mereka bisa kembali, karena dari 2021 itu Dinas Pendidikan Sumut sudah mengalami pergantian kepala dinas. Di tahun 2021 kadisnya masih Bapak Profesor Saifuddin, sementara sekarang sudah digantikan oleh pelaksana tugas atau PLT Pak Lasro Marbun. Begitu Bang Saji dan Pak Tarik. Nah, ini tadi kan disebut-sebut bendaharanya. Nah, bagaimana dengan ketuanya? Apakah tidak ada sikap atau gimana saat aksi tadi? Apakah koperasinya masih buka atau gimana nih?
Saat aksi tadi koperasinya sama sekali tidak ada beroperasional Bang, tidak ada yang buka, dan tadi saya juga sempat bertanya apakah ada orang koperasi yang sedang berada di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Sumut, tapi mereka bilang sama sekali tidak ada, dan beliau juga sudah jarang sekali bisa ditemui karena dalam 1 minggu itu bisa dihitung mereka tuh hampir setiap hari datang ke koperasi ini Bang. Jadi mereka capek juga karena harus setiap hari datang mempertanyakan hal ini, tapi belum ada hasil. Dan tadi juga mereka sudah mengirimkan surat untuk bisa menemui PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Pak Lasro Marbun. Tapi karena hari ini beliau masih di luar Kota Medan, jadi kemungkinan bisa ditindaklanjuti pada Senin pekan depan. Baik. Jadi Kak, Bapak Pahala Sitinja. Bapak Pahala Sitinja ini apakah masih bisa ditemui Kak, atau udah pernah nggak korban-korban ini datang ke rumahnya Kak? Untuk sampai saat ini belum ada, tapi mereka sempat sebenarnya berinteraksi dengan Pahala ini, tapi responsnya itu sangat tidak baik, seperti beliau sempat bilang itu tidak urusan beliau dan sebagainya begitu. Dan mereka juga tadi sempat menceritakan kepada saya bahwasanya Pak Pahala Sitinja ini cukup aktif di sosial media begitu. Tapi ya yang mereka kecewakan, hal ini kan mereka harus membawanya ke pihak yang berwajib begitu. Jadi untuk kedepannya apa yang solusi yang ditawarkan oleh Pak Lasro Marbun tadi, Hani? Ya, tadi kami juga sudah menghubungi PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Pak Lasro Marbun. Beliau mengatakan karena itu koperasi yang sah secara hukum dan juga memiliki badan hukum, sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan Dinas Pendidikan Sumut karena itu memiliki badan hukum sendiri. Tapi beliau nanti mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan mediasi antara pengurus koperasi, kemudian juga penasihat dan juga pengawas koperasi dengan para anggota koperasi yang merasa dirugikan, dan beliau juga berharap masalah ini dapat selesai karena tadi beliau juga mengaku memang ini sudah menjadi polemik sejak lama, bahkan sebelum beliau menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumut gitu Bang. Tapi kalau misalnya tidak ada hasil juga dengan mediasi tersebut, ya terpaksa yang diduga melakukan penyelewengan itu harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum gitu Bang. Bahkan kabarnya ada yang sampai stroke ya dengan peristiwa ini ya. Iya, jadi tadi banyak sekali cerita Bang, ada termasuk juga yang 2 orang stroke ringan. Terus juga ada yang itu dirayu untuk mengambil gajinya hingga pensiunnya tinggal sebulan itu 800.000. Terus juga ada yang dirayu juga untuk supaya mengambil pensiunan suaminya sebesar 100 juta, dan ibu ini sampai tidak mendapatkan izin atau suaminya sebenarnya tidak mengetahui hal itu gitu. Jadi saat ini ketika uang itu tidak bisa diambil lagi, ya beliau juga bingung harus berkata apa pada suaminya. Berapa orang Kak yang jadinya yang Kalau total totalnya berapa orang korban Kak? yang anggota koperasi ini yang menjadi korban? Totalnya ada sekitar 31 orang. Dengan Tapi tadi jumlah yang bervariasi ya? Ya, yang bervariasi, tapi tadi mereka mengatakan totalnya itu kalau dihitung ya ada sebanyak 27 miliar. 27 miliar. Waduh, cukup Oke, banyak Bang. Hani, kami menantikan kabar perkembangannya, apakah nanti dari Polda maupun dari pihak Dinas Pendidikan sendiri dan bagaimana mediasinya, kami nantikan kabar berikutnya. Selamat sore. Selamat sore Kak Tari dan Bang Haji. Sorry. Ya, jadi kalau benar ini Pak Pahala ini memang kurang ajar ya kan? Dia Iya. merayu supaya orang banyak-banyak mengumpulkan uang, habis itu dia gelapkan. Iya, dan dia tadi sempat katanya ditemuin sama salah satu salah satu korban, tapi dia berperilaku tidak baik ya Bang sama Iya. mereka. Dia bilang tidak urusan saya, loh kok nggak urusan dia ya Bang? Sementara Sementara dia yang merayu. dia yang mainkan itu semua kan. Aduh, semoga cepat-cepat insaf lah Bapak Pahala ya Pak. Kasihan ibu-ibu Iya, itu. kalau bisa dibilang ini dugaan penggelapan ya. Iya. Kita mohon supaya Polda Sumut cepat menangani proses penyelidikannya supaya ya
kok bisa secepatnya lah ya bang, Karena langsung kasihan juga korban ini. Iya. Terkatung-katung menunggu uangnya. Sampai ada yang sakit tadi bang bilang Sampai ya, ada sampai yang ada yang stroke. stroke. Ya namanya juga udah tua kan bang. Iya. Berarti kan mereka udah Rata-rata lama. pensiunan kan. Udah lama dari tahun 2012 juga tadi ada ya. Ya yang mereka menabung. berharap menabung di hari tua bisa menikmati, pada akhirnya Ternyata seperti dinikmati ini orang jadinya. lain. Iya benar. Oke, itu tadi berita tentang dugaan penggelapan uang koperasi di Dinas Pendidikan Sumut. Selanjutnya kita ke arah Siantar. Arah Siantar ya bang, aku bacain. Iya. Usai mencopot sejumlah pelaksana tugas PLT Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, PLT Wali Kota Susanti Dewayani juga mencatat sejumlah pekerja di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar. Sejumlah pekerja di rumah dinas yang dicopot itu terdiri dari juru masak, asisten dapur, petugas kebersihan, pencuci baju, hingga pekerja kebun yang jumlahnya sebanyak 5 orang. Ya. Mak Sela juru masak rumah dinas wali kota Pematang Siantar yang diberhentikan itu menyampaikan dirinya mendapat informasi akan diberhentikan pada tanggal 28 Februari 2022 oleh Kaba Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. Kemudian per 1 Maret 2022 kami diberhentikan, jadi udah 4 hari kami diberhentikannya katanya. Alasan diberhentikan katanya mau yang cari yang baru. Iya. Ujar perempuan yang bernama Asli Rosdiah itu. Mak Sela menyampaikan dirinya sendiri bukanlah juru masak yang dibawa Wali Kota Pematang Siantar sebelumnya, Bapak Hefriansah. Jauh sebelumnya dirinya sudah bekerja di masa almarhum Hulman Sitorus yang menjadi Wali Kota Pematang Siantar Ya. 11 tahun lalu. Jadi Mak Sela ini Waduh. udah turun-temurun sebenarnya. Jadi menjadi udah wali lama kota. kali ya bang, makanya kalau sampai misalnya namanya Mak Sela. ada dugaan misalnya dia memang tidak senang dengan wali kota sebelumnya, Hefriansah, maka dia mencopot. Itu Iya. kan nggak benar, karena kan sebelumnya Mak Sela juga udah bekerja Iya di situ benar. gitu. Ha-ha. Berarti mungkin ada dugaan-dugaan lain gitu ya bang? Ya belum tentu juga, belum tahu juga kita apa alasan dia, karena sebelumnya juga sebaik dilantik dia juga memecat beberapa pejabat. Oh mau cari yang baru, mau cari yang lebih muda kali Iya. bang, lebih enak masakannya atau chef juga ya bang ya. Ini lanjutnya bang disinggung terkait pembicaraannya dengan Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, Ari Sembiring. Mak Sela diberi iming-iming kalau ada pekerjaan, dia dan teman-teman akan dipanggil kembali. Ia sendiri memanfaatkan gaji yang diperoleh sebagai juru masak untuk membantu biaya anaknya yang mengenyam pendidikan tinggi di Medan. Ya. Mak Sela berujar salah satu pekerja yang mungkin merasa turut terbebani karena diberhentikan adalah Vivi, sebab asistennya tersebut baru ditinggal suami yang dipanggil sang khalik karena sakit. Berarti Jadi baru meninggal ya ada bang? rekannya juga namanya Vivi juga turut menjadi korban pemecatan ini. Oh anaknya 3 ya bang, Iya, yang Pak. harus dibiayainya Janda juga. barusan ditinggal suami, kena pecat lagi, kan miris kita mendengarnya. Iya, selanjutnya Mak Sela menyampaikan selain petugas di rumah dinas yang diberhentikan, dikabarkan 3 petugas di rumah dinas Wakil Wali Kota Pematang Siantar juga bernasib serupa. Mereka juga diberhentikan di waktu yang bersamaan. Kenapa ya bang kok pada Sepertinya ada dipecatin? pesanan dari mungkin rekan-rekan dari Bukan bang, kayaknya efisiensi kali bang. Mereka mungkin mau rantangan kali ya bang ya. kalau efisiensi kan nggak digantikan, ini kan digantikan Oh, dengan orang yang iya. baru. Berarti kan Seperti ada pesanan-pesanan ya bang. iya, ada family mungkin, Oh, mungkin, yang minta dipekerjakan. Mungkin yang familinya itu safe kali bang, biar makanannya ala-ala internasional ya bang. Oke Ya, bang, untuk kita lebih lihat jelasnya kita ada Alija yang kita sedang di lihat. Oh lapangan. nggak ada videonya ya Nggak bang. ada video. Lanjut ke videonya aja ya. Hah? Lanjut ke Alija. Alija. Alijanya aja. Halo Alija. Halo Alija, selamat sore. Halo Bang Tasdi dan Kak Tari. Ya, Selamat sore. bisa dijelaskan ini Alija, sepak terjang Susanti ini wali kota baru lah Pematang Siantar. Apa sebenarnya yang Ya. dilakukannya? Ya.
Ya, perlu saya sampaikan bahwasanya Ibu Susanti ini merupakan pemenang Pilkada 2020 yang lalu, namun baru dilantik pada 22 Februari 2022 kemarin. Jadi masa menunggu dia ini cukup lama. Dan yang mengejutkan, dalam 2 hari pelantikan beliau, artinya 2 hari setelah menjabat, beliau melakukan pencopotan sejumlah jabat kepala dinas dan badan. Jadi setelah 2 hari kerja, beliau melakukan perombakan dengan alasan akselerasi pembangunan pematang siantar agar lebih cepat. Kemudian juga kita mengkagetkan bahwasannya per tanggal 1 kemarin, bahwasannya sejumlah pekerja di rumah dinas dan rumah wakil di rumah dinas wali kota dan rumah dinas wakil wali kota itu juga diberhentikan. Katanya ada orang baru yang akan mengisi posisi-posisi itu. Begitu Bang Tasdi dan Kak Tari. Kalau bisa dinilai Alija, apakah orang-orang baru ini memang sesuai dengan standar kompetensi yang dimilikinya, Alija? Untuk saat ini tadi kita sudah konfirmasi dengan Kabak Umum Aris Biring yang merupakan bagian yang mengurusi dapur dari wali kota itu. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya yang dibutuhkan sendiri itu adalah tenaganya, bukan orangnya. Jadi Ibu Wali Kota akan mencari orang-orang yang memiliki tenaga serupa, tapi dengan menggantikan orang yang sekarang. Begitu, Bang Tasdi. Begitu. Bang, apakah selanjutnya akan ada yang diberhentikan lagi, Bang? Selain 5 orang ini, Bang? Informasi yang saya dengar, rencananya Bu Wali Kota juga akan mencopot beberapa jabatan kreatif di protokol, begitu. Alija, kalau sebelum tukang masak ini pejabat-pejabat yang dicopot apa aja nih? Sebelumnya yang pejabat yang dicopot itu masih pejabat pelaksana tugas, itu ada kepala Bapeda, kemudian kepala dinas pendidikan, kemudian kepala Satpol PP, Satgas Covid, kemudian dinas PU, kemudian dinas PU, saya rasa ada 10 jabatan Bang Tasdi, jabatan-jabatan penting gitu. Apakah ada tanggapan dari mereka atas pencopotan tersebut? Nah, ini menarik juga bahwasanya sebelum melaksanakan pencopotan sekitar bulan 7 di masa Wali Kota Hefriansah sebenarnya telah dilaksanakan lelang jabatan untuk kepala dinas dan kepala badan. Namun setelah dilaksanakannya lelang itu, Mendagri membatalkan hasil lelang. Gitu. Jadi membatalkan hasil lelang bahwasanya hasil lelang itu nggak boleh dilanjutkan ke tahapan pelantikan. Jadi beberapa pejabat yang menjabat itu kemudian menjabat sebagai PLT sekarang dicopot oleh Ibu Susanti. Oleh sebab itu mereka sendiri merasa ya sudah gitu. Kita tetap bekerja, kita tetap loyal terhadap pimpinan. Namun belakangan kita dapat tanggapan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang menyatakan bahwasanya agar sejumlah pejabat yang dicopot itu melapor ke Kemendagri. Begitu Bang Tasdi. Oh, begitu. Jadi Bang, apa Bang tanggapan dari Ibu PPLT Wali Kota ini, kalau Bang? dari Susanti sendiri apa nih keterangannya? Bu Susanti waktu dalam temu pers di rumah dinas wakil wali kota menyampaikan niatnya hanya untuk akselerasi percepatan pembangunan. Namun goals dari percepatan pembangunan yang dimaksud Ibu Susanti juga kita nggak tahu. Jadi jawabannya cuma singkat itu aja, Bang Tasdi. Oh, begitu. Udah itu aja, Bang. Oke, Alija, terima kasih laporannya. Kita nantikan perkembangan terkait mungkin ada pencopotan lagi setelah ini. Pencopotan yang lain ya, Bang. Kita nantikan kabarnya. Selamat sore Alija. Selamat bertugas kembali. Siap Bang Tasdi dan Kak Tari. Iya. Ternyata sebelumnya banyak ya Bang yang dicopot. Iya, 10 orang. Satpol PP tadi. Iya. Satgas Covid ya Bang ya. Terus kabak-kabak yang lain. Jadi itu mungkin ya karena sebelumnya memang menunggu terlalu lama untuk dia dilantik. Jadi pada akhirnya ketika dilantik dia tebas saya terus. Langsung ditebas ya Bang. Aduh, jadi kayak mana mereka ya Bang? Berarti langsung digantikan sama posisi orang lain ya Bang di situ ya. Dan katanya tadi juga yang dipecat itu merasa legowo, kata Alija. Oh, terima aja ya Bang. Iya, mau nggak mau lah, kalau enggak udah langsung dibuat surat ya kan Bang, mau nggak mau ya harus diinikan. Jadi nonjok lah Bang mereka, atau gimana, pensiun langsung Bang? Enggak lah, itu kan hanya jabatan aja. Oh, jabatan, berarti mungkin ada yang dinaikkan jabatan lagi mungkin Bang? Dimutasi ke bidang yang lain. Oh, dimutasi gitu ya Bang, ke bidang-bidang lain.
Waduh, kayaknya seru juga ini Bang. Nanti kayaknya akan didalami lagi ya Bang Ya sama mungkin Bang ada Alija. pencopotan lagi setelah ini kan kabarnya Iya, tadi. benar. Kabarnya ada lagi yang dicopot. Siap-siap Pak yang mau dicopot Pak. Kayaknya agak tegas ya Ibu Susanti ini ya Bang. Ya, tadi katanya niatnya untuk akselerasi percepatan pembangunan, Oh, ya kan, supaya percepatan pembangunan. yang ibaratnya kayak Pak Wali Kota Bobi juga, yang nggak mau kerja copot. Benar. Mungkin Bang Ibu Susanti ini mau memperkerjakan yang lebih muda juga kan Iya, Bang. yang lebih bisa mobile. Cekatan, cepat. Mungkin yang ini kan juga maaf Lebih Bang, energik udah mungkin. udah berumur ya Bang ya. Mungkin yang ini juga mau yang Ibu Susanti ini mencari yang lebih, sekarang kan zaman teknologi ya Bang ya. Iya, yang lebih pintar tentang itu kali ya Melek pada teknologi, zamannya. Benar. Oke, itu tadi 3 berita dari kami Tribun Medan. Ikuti terus kami di media sosial, ada TikTok Tribun Medan, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, snack video ya snack Bang. video yang terbaru. Itu aja 3 berita dari kami. Saya Utari. Saya Tajil Muhammad, undur diri dan kru yang bertugas mengucapkan selamat sore Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.